Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Teman-teman, sahabat-sahabat kecil disiplin yang kapan disayang karena Allah. Hari ini ya kita bertemu alhamdulillah dalam walaupun secara online ya teman-teman ya. Panji ingin berbagi sedikit dan melanjutkan juga materi yang kita harus berikan atau kita harus pelajari di sekolah. Ini karena kondisinya sekarang update-nya agak sulit kita untuk berkumpul, bertatap muka langsung, kita akan lakukan secara online. Namun sebelum itu, Kak Panji mau pastikan dulu nih sambil mengingatkan teman-teman bagaimana sholat 5 waktunya. Jangan sampai ditinggalin. Jalankan karena itu yang agama. Jangan teman-teman runtuhkan agama kita dengan meninggalkan sholat, apalagi menyepelekan sholat. Sholat duha, jangan lupa kebiasaan dari kita teman-teman. Sholat duha, murojaah, tambahan 1 ayat setiap hari agar makin mantap. Oke, baik. Kak Panji ingin lanjutkan materi kita tentang teknologi informasi, teman-teman. Dulu di zaman kerajaan tak pernah terpikir kalau kita akan bisa belajar seperti ini, berkomunikasi dengan cara seperti ini, gitu ya. Karena dulu masih digunakan simbol-simbol atau alat-alat yang sangat tradisional. Seperti di zaman kerajaan, dulu yang digunakan adalah asap untuk mengirim ataupun menerima pesan. Nah, selain asap, mereka juga menggunakan kentongan. Sampai saat ini kentongan masih ada. Itu tradisional sekali untuk mengirimkan tanda bahaya, untuk memberi sinyal kalau ada azan, atau waktu ibadah ya, atau kalau ada tanda bahaya, begitu ya teman-temannya. Nah, sekarang sudah semakin modern teknologinya. Mungkin teman-teman nanti akan menciptakan sebuah teknologi komunikasi yang baru tuh ya, luar biasa insya Allah ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang Kak Panji mau berbagi sedikit tentang proses pembuatan surat. Tentang proses pembuatan surat informal ya. Dulu Kak Panji itu seringkali berkirim surat dengan sahabat-sahabat pena Kak Panji di luar sana. Sekarang sudah mulai jarang digunakan karena sekarang sudah ada handphone via WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain. Bahkan kita bisa belajar bareng melalui video streaming, luar biasa ya. Nah, balik lagi teman-teman, seperti materi yang akan kita pelajari hari ini, itu ada muatan bahasa Indonesia, PPKN dan juga SBWP. Teman-teman, yang pertama kita belajar membuat surat ya teman-teman ya. Ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan ketika kita membuat surat. Pertama, unsurnya adalah kop surat. Kop ini sama dengan kepala surat, kepala. Jadi yang ada di atasnya itu kepala. Isinya apa aja yang termasuk dalam kop surat? Yang pertama ada tanggal pembuatan surat ya. Yang kedua ini lagi ada yang namanya nama dan alamat. Alamat siapa? Alamat penerima tentunya, alamat penerima surat. Ada dua ini ya di kop surat. Nah, selain kop surat juga ada lagi unsur dalam pembuatan surat. Nah, ini pembuatan suratnya informal ya, yang tidak resmi. Jadi bisa dari teman ke teman gitu ya, atau dari
kita ke saudara, ke om, tante, atau kerabat, ataupun apapun dengan bahasa yang tidak resmi ya gitu ya. Nah, ingat ya, unsur yang pertama tadi ada di dalam kop surat, di kepala surat itu ada tanggal dan juga nama dan alamat penerima. Lalu yang kedua ini ada namanya isi surat. Isi surat. Nah, ini kandungannya apa? Yang pertama ada pembuka, kalimat pembuka dengan ucapan salam. Boleh sama muslim kita pakai assalamualaikum, ataupun dengan sahabat yang beragama lain kita pakai selamat pagi, selamat siang. Dengan santun, pastikan menjaga adab ya teman-teman ya. Lalu ada maksud atau inti surat. Nah, inti ini adalah maksud dikirimnya surat tersebut untuk apa, oke ya. Jadi jangan lupa pembuka. Biasanya pembuka juga diawali dengan salam, lalu pertanyaan tentang kabar. Pertanyaan tentang kabar. Lalu masuk ke inti surat. Oke, 3 ya. Yang 3 ada apa? Teman-teman pasti udah bisa nebak ya. Ya betul. Penutup. Yang 3 penutup. Penutup ini, kalimat-kalimat penutup biasa dengan ucapan yang ringan. Sampaikan salamku untuk keluargamu ya, atau jangan lupa nanti sempatkan untuk membalas surat aku ya. Itu ya kira-kira ya kalimatnya. Dan jangan lupa yang paling penting adalah tuliskan di bawahnya nama pengirim. Jangan sampai penerimanya bingung, sudah baca pengirimnya kosong ya gitu ya. Okay. Baik teman-teman, setelah kita membuat surat, jangan yang biasa ya teman-teman ya. Ingat, jangan hanya menulis surat biasa di selembar kertas yang biasa. Buat mereka tertarik, buat teman-teman kita atau sahabat pena kita atau saudara kita yang jauh di sana tertarik membacanya ketika mereka melihat surat kita. Dengan cara apa? Yang pertama, kita masukkan unsur seni dekoratif. Seni dekoratif. Seperti teman-teman tahu, tujuan dan fungsi dari seni dekoratif untuk apa? Masih ingat dong? Benar, merubah yang B aja menjadi wow tuh kalau kata Arkan ya. Tapi bahasa resminya membuat atau merubah yang biasa-biasa saja menjadi lebih indah dan menarik gitu ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa unsur dari seni dekoratif yang teman-teman mesti perhatikan kembali. Yang pertama, garis. Ada garis. Teman-teman bisa lihat di sini, Kak Panji gunakan garis lengkung untuk membuat bingkai suratnya. Oke. Dan teman-teman bisa gunakan garis-garis yang lain juga. Ada garis spiral, garis zigzag, ada garis sejajar, macam ya. Boleh, silahkan. Oke. Nah, yang kedua, teman-teman harus perhatikan bentuk. Bentuk ini teman-teman bisa ambil dari bangun datar. Ada segitiga, persegi, lingkaran, bintang. Oke, bebas ya teman-teman ya. Kak Pandi kebetulan pakai yang paling mudah, lingkaran saja ya, lingkaran dan juga oval. Membuatnya lebih cantik bukan? Belum. Kalau unsur ketiganya sudah dimasukkan, baru itu lebih mantap lagi. Warna. Benar teman-teman, unsur ketiganya adalah warna. Unsur ketiganya adalah warna teman-teman. Buat jadi lebih indah dengan 3 unsur seni dekoratif: garis, bentuk, dan warna. Teman-teman bisa membuatnya jauh lebih indah lagi ya teman-teman. Dan terkait dengan warna, teman-teman tahu kan ada iya, terkait dengan warna teman-teman
mungkin masih ingat ada dua jenis warna ya, sekunder dan primer gitu. Primer dan sekunder gitu. Warna primer itu warna yang pokok teman-teman, yang warna dasar ya, yang bisa diubah ke bentuk atau ke warna lainnya kalau kita campurkan. Warna primer itu ada warna apa aja ya, ingat dong, biru, merah, kuning ya itu. Lalu warna sekunder itu adalah hasil pencampuran dari warna-warna primer. Jadi hijau, orange, ungu, dan lain-lainnya teman-teman ya. Nah, masukkan warna-warna tersebut ke dalam suratnya agar suratmu menjadi lebih menarik gitu ya teman-teman ya. Ya, unsur suratnya sudah lengkap. Teman-teman bisa cek ya. Ada tanggal, alamat penerima, lalu ada isi surat dari mulai salam, pembuka, lalu ada kalimat penutup juga. Dari penutupnya ini ada si pengirim ya. Baik, teman-teman, ini untuk surat ya teman-teman ya. Nanti Kak Panji mau kasih tugas sama teman-teman nih. Satu aja tugasnya, tugas kecil ya teman-teman. Buat surat dengan 3 unsur tersebut. Dengan unsur pembuatannya yang tadi sudah kita pelajari gitu ya teman-teman. Buat satu surat untuk sahabatmu, sahabat terbaik yang ada di kelas, siapapun itu boleh ya, bebas, siapapun itu boleh bebas. Buat satu surat dengan kalimat, teman-teman mau tanyakan apa, isi suratnya maksudnya apa, bebaskan teman-teman, rangkai dengan kata-kata dan kalimat dari teman-teman sendiri gitu ya. Masukkan unsur dekoratif di dalamnya agar suratmu lebih menarik. Oke? Siap. Nah, teman-teman, Kak Panji juga mau berbagi teman-teman sama teman-teman tentang yang namanya muatan matematika ya. Tapi ini terkait dengan SBDP juga, karena Kak Panji nanti akan bagi tips bagaimana membuat sebuah bangun datar dari teknik lipat dan gunting menjadi sebuah bangun datar yang istimewa gitu ya teman-teman ya. Nanti kita akan sama-sama. Baik, seperti teman-teman tahu, bangun datar itu ada yang namanya bentuknya macam-macam gitu ya. Ada bentuk segitiga, ada bentuk persegi, ada bentuk apa lagi, oval, lingkaran, bintang, segi 5, dan juga persegi panjang teman-teman ya. Nah, Kak Panji mau berbagi sedikit tips nih sama teman-teman ya, bagaimana caranya membuat bintang seperti ini menggunakan kertas origami. Kak Panji akan bagikan tipsnya ya teman-teman. Siapkan kertasnya ya, atau perhatikan ini baik-baik. Oke, Kak Panji akan ambil origaminya dengan cara seperti ini ya teman-teman ya. Oke, perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Kita satukan dulu dan kita lipat ya. Kita lipat. Selain kita belajar tentang bangun datar, kita juga belajar tentang teknik melipat dan gunting. Jadi kita bisa belajar langsung. Sebenarnya kalau kita belajar yang melalui pengalaman taktil seperti ini, teman-teman belajarnya jauh lebih kaya ya teman-teman. Nah, kedua, kita tekuk di sini ya ujungnya ya. Kita lipat dia membentuk segitiga seperti ini. Baik, kita bagikan, kita kembalikan. Nah, kalau sudah, kita sisi satunya lagi kita lipat ke arah sebaliknya. Baik, oke ya, diingat ya teman-teman. Sudah, dan ini juga belajar dengan cara seperti ini teman-teman juga bisa untuk melatih saraf-saraf motoriknya biar lebih kuat gitu ya teman-teman. Setelah dilipat bolak-balik berbentuk segitiga, teman-teman lihat ada titik porosnya. Nah, teman-teman tarik di sisi kiri
sampai dari ujung sini sampai ke titik porosnya seperti ini teman-teman. Nah, oke, seperti ini. Lalu kita lipat lagi. Oke, nah kalau sudah teman-teman, kita akan lipat kembali ke arah yang berlawanan. Oke, siap. Oke, nanti diulang-ulang ya kalau video ini terlalu cepat ya teman-teman ya. Lalu kita tarik lagi sisi sebelah kirinya nih yang bawah menuju ke sisi ya, kita satukan ya, menuju ke atas seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita putar kembali ke belakang seperti ini. Nah, fix, bintangnya sudah jadi, belum, hampir. Sekarang ketajaman bintangnya teman-teman bisa ukur sendiri, mau lebih datar atau lebih runcing. Nah, Kapanji pilih lebih runcing, nah, maka Kapanji akan memilih sudut yang lebih sempit lagi teman-teman di sini ya, sudut yang lebih sempit. Oke, Kapanji gunting. Lalu kita buka sama-sama, bintangnya pun tara, sudah jadi ya teman-teman. Bisa bikin ini di rumah yang banyak gitu, bisa bikin project 3 dimensi lewat kertas teknologi yang seperti ini teman-teman. Bisa tempel itu ya teman-teman. Inilah Kapanji buatnya ya teman-teman. Nah, terkait dengan bangun datar yang Kapanji mau ceritakan sama teman-teman adalah terkait dengan bangun datar yang Kapanji mau ceritakan teman-teman adalah, mau bagikan teman-teman adalah tentang garis-garis yang membelah bangunannya menjadi sama rata, Teman-teman bisa perhatikan garis ini, Kapanji bahkan pandain ya, Kapanji kasih tanda. Nah, maka dari kegiatan ringan ini kita juga belajar tentang sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Adalah garis atau sumbu yang membelah dua dua bagian sama rata seperti ini. Lihat bentuknya sama. Oke, mereka punya bentuk yang sama, yang kanan yang kiri bentuknya sama, maka di tengahnya ini kita namakan sumbu simetri. Jika pembelahnya tidak sama seperti ini, maka itu bukan disebut sumbu simetri ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini dan kita bisa hitung ada berapa sumbu simetri yang ada di bangunan bintang ini. 1, dan di sini juga ada, kita lagi sini 2, karena ujungnya ada 5, atau kita bisa tentukan mungkin ada 5 sumbu simetri yang membelah bangunan bintang ini teman-teman ya. Bagaimana dengan bangunan yang lain? Nah, Kapanji juga sudah menyiapkan yang lain teman-teman. Nah, bagaimana dengan bangunan persegi teman-teman? Sumbu simetrinya bagaimana kita cara melihatnya? Kita bisa lihat dengan cara seperti ini teman-teman ya. 1, bangunannya sama rata. Oke, ini ke arah kanan, lalu ke arah bawah kita coba lagi. 2, masih tetap sama kan bentuknya. Oke, kita potong diagonal, coba ya. 3, nah, dan 1 lagi kebalikannya, 4. Jadi bangunan persegi ini atau bangun datar persegi ini punya 4 sumbu simetri, begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dengan pembelajaran kita yang lalu tentang menghitung keliling. Ada teman-teman yang mungkin belum paham cara menghitung keliling itu seperti apa teman-teman. Dari surat yang teman-teman sudah buat atau bangunan yang teman-teman sudah buat, bingkainya ini adalah keliling. Garis tebal yang di pinggir ini adalah garis keliling dari sebuah bangunan, gitu ya teman-teman. Lalu berapa luas keliling dari surat ini? Kita bisa hitung ini dengan satuan baku, sentimeter, meter, atau satuan tidak baku menggunakan pulpen, misalkan 1 pulpen, atau menggunakan jari, 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari, 6 jari, 7. Boleh menggunakan media apa saja teman-teman untuk hitungannya tidak baku. Nah,
Eh, jika apa dikasih contoh aja langsung ya teman-teman ya. Jika bingkainya mempunyai lebar, nah, ini sisi yang lebih pendek, ini biasanya kita bilang lebar ya. Sisi yang lebih lebar ini 10 cm dengan satuan baku ya teman-teman ya. Panjangnya 15 cm, maka kelilingnya adalah, kita buat di sini biar lebih mudah, A, B, C, D. Titik AB ditambah titik BC, titik AB tambah BC tambah CD tambah DA. Ini AB, BC, CD, DA. Tambahkan semuanya. Ini sama dengan keliling. Berarti 10 ditambah 15 ditambah 10 tambah 15. Mudah kan? Jadi hasilnya kelilingnya sama dengan 50 cm. Hitung baik-baik ya teman-teman. Nah, satu, teman-teman, Pak Haji mau kasih tugas untuk teman-teman nih, tugas ringan, tapi teman-teman juga harus dengan pengalaman taktil ya. Nah, kali ini teman-teman coba gunakan hitungan dengan satuan yang baku, menggunakan cm atau meter. Hitung keliling meja yang ada di rumah teman-teman. Ada berapa meja di rumahmu? Hitung kelilingnya ya teman-teman ya. Kalau cuma ada satu gimana Kak Panji? Boleh, satu pun boleh, silakan. Kalau ada 5 gimana? 5. Nah, kalau yang punya barang lebih banyak, tanggung jawabnya justru lebih banyak kan. Jadi hitung kelima-limanya. Kasih laporannya Kak Panji ya teman-teman ya. Dan kalau perlu gitu, kalau teman-teman ada kolam, hitung keliling kolamnya berapa begitu teman-teman ya. Oke, sampai di situ dulu teman-teman. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang lainnya di waktu yang selanjutnya. Oke ya, ingat-ingat apa yang sudah dibagikan hari ini. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, mantap.